Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yahdina bitaufiqihi wa hidayatihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kepada para mahasiswa yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini saya hendak menyampaikan materi tentang sejarah sebagai pendekatan dalam studi fikih. Namun sebelumnya, mari kita awali pertemuan kali ini dengan bacaan surat Al-Fatihah, dengan harapan semoga kita diberikan kemudahan, diberikan kemanfaatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya? Baik ya. Oke, saya harap kalian tetap semangat sekalipun kuliahnya melalui video ya. Oke, terima kasih. Nah, kenapa pendekatan sejarah ini penting dalam mengkaji studi fikih? Ya, dalam pendekatan sejarah itu kita akan selalu berbicara terkait dengan continue and change. Ya, continue and change. Ini kita buatkan slide terlebih dahulu. Oke, ada continue and change. Apa yang kemudian dilanjutkan dalam peristiwa sejarah itu, dan kemudian apa yang berubah dalam peristiwa sejarah itu. Nah, karena fikih ini mengadanya melalui peristiwa yang bersejarah, ya, jadi fikih ini tidak tiba-tiba ada langsung muncul jadi, itu tidak, tapi mengalami proses. Misalkan kayak kasusnya Imam Syafi'i yang punya qaul qadim dan qaul jadid. Ini kan sejarahnya memang begitu, nggak bisa kita menafikan itu semuanya. Kita harus tahu sejarah itu. Fukarakan jas merah, jangan lupakan sejarah. Dalam fikih juga harus sama, kita harus tahu bagaimana sejarah itu, sejarah fikih itu adanya qaul qadim dan qaul jadid ini bagaimana. Ini yang perlu kita ketahui. Nah, dalam mengetahui itu, mau tidak mau kita harus meneliti apa yang kira-kira akan diteruskan dalam peristiwa sejarah itu, dan apa yang kemudian diubah dalam peristiwa sejarah itu. Misalkan dalam kasusnya Imam Syafi'i kan mengatakan dalam qaul jadid, qaul qadimnya itu kan orang mau sholat Jumat itu minimal 4 orang. Namun ketika Imam Syafi'i pindah ke Mesir mengatakan 40 orang, dan itu harus mustautinin, penduduk asli, natif, seorang natif, penduduk asli. Nah, ini kenapa kok kemudian berubah? Jadi ada yang berubah di situ. Yang berubah ya jumlahnya, kuantitas dari para jamaah itu sendiri. Tetapi apa yang kemudian diteruskan dalam peristiwa sholat Jumat itu? Ternyata dalam peristiwa sholat Jumat itu ada yang diteruskan. Ya, yang penting ada seorang khatib dan ada seorang jamaah. Jamaah kalau bisa tidak hanya satu. Ya, tapi karena ketika Imam Syafi'i sudah hijrah ke Mesir, kemudian melihat potensi jamaah itu semakin banyak, maka kuantitas persyaratan untuk melakukan sholat Jumat kemudian ditambah menjadi 40. Nah, ini peristiwa sejarah. Nah, untuk itu ketika kita mencoba untuk menggali terkait dengan pendekatan sejarah dalam studi fikih, mau tidak mau kita harus belajar ilmu sejarah itu sendiri. Oke, sekalipun kalian bukan pengkaji sejarah secara asli, ya, namun setidaknya saya akan mencoba untuk mengenalkan teori-teori sejarah ini. Ya, jadi ada beberapa paradigma terkait dengan penelitian sejarah ini, ya, karena nanti tolong difokuskan ke dalam sejarah fikih ya. Oke, yang pertama itu ada pendekatan utama dalam penelitian sejarah. Ini saya mulai dari rekonstruksionisme terlebih dahulu, ya. Harusnya saya menulisnya rekonstruksionisme terlebih dahulu, bukan rekonstruksi. Oke, sebentar. Oke, nah dalam rekonstruksi ini
Kita mencoba untuk membangun narasi sejarah berdasarkan fakta-fakta yang ada, dan narasi ini benar-benar baru, bukan merupakan penyempurnaan atau perubahan atau apa. Jadi memang benar-benar baru. Jadi ada fakta-fakta sejarah, artefak-artefak sejarah itu yang kemudian disusun sedemikian rupa, yang kemudian dinarasikan. Nah, ini menjadi sebuah konstruksi sejarah. Nah, misalkan Anda mau menulis sejarah tentang saya menjadi mahasiswa IAIN Kudus. Nah, contohnya paling mudah lah, biasa, susah-susah ya. Saya menjadi mahasiswa IAIN Kudus. Nah, Anda mulai bercerita berdasarkan fakta-fakta yang ada. Mulai dari Anda mendaftar, diantar oleh seorang bapak misalkan, kemudian mengikuti tes dan seterusnya. Ini berdasarkan fakta-fakta yang ada, dan itu bisa dibuktikan. Nah, itu namanya artefak ya. Nah, itu namanya rekonstruksi sejarah. Jadi Anda memang benar-benar menciptakan sejarah baru, bukan melakukan penyempurnaan atau apa. Nah, terus yang kedua itu terkait dengan rekonstruksionisme. Rekonstruksi ini Anda mencoba untuk membangun narasi sejarah kembali, tapi yang direkonstruksi ini adalah narasi yang sudah ada sebelumnya. Jadi Anda melengkapi data-data yang mungkin relevan terhadap data sejarah awal. Misalkan Anda meneliti terkait menyusun sejarah, jadi ketika saya mau mendaftar, membayar biaya masuk itu, saat itu saya sedang mengalami rodok pailit, gak punya uang. Akhirnya ada seseorang teman yang mau membantu saya, kemudian diberi uang untuk mendaftar. Nah, ketika saya sudah dapat pinjaman itu, ya, saya diantar oleh bapak. Nah, jadi narasi yang seperti itu kemudian Anda tambahkan menjadi semacam rekonstruksi sejarah. Jadi penyempurnaan dalam sejarah itu sendiri. Oke. Yang terakhir itu terkait dengan dekonstruksionisme. Ini bermaksud untuk menyoal kembali narasi sejarah yang sudah pernah ada. Jadi misalkan narasi Anda ketika kuliah di IAIN Kudus itu, Anda benar-benar ingin menjadi orang yang sukses, sehingga saya harus belajar kuliah di IAIN Kudus dengan cara mendaftar begini. Namun ada data yang lain yang menunjukkan bahwa Anda tidak sepenuhnya ketika Anda kuliah di IAIN Kudus itu murni untuk belajar, itu tidak. Data ini dari mana, Pak? Bisa saja dari tetanggamu atau dari kawanmu. Lah kebetulan tetangga atau kawanmu itu menyatakan, dia itu mau kuliah di IAIN Kudus, itu hanya untuk mendekati si dia yang kebetulan sama-sama mendaftar di IAIN Kudus. Mau tidak mau dia juga ingin berdekatan dengan dia. Nah, ini narasi ini yang kemudian mencoba untuk mendekonstruksi konstruksi narasi yang sudah Anda bangun ini, kemudian dipersoalkan kembali. Ada sesuatu yang anomali, ada sesuatu yang timpang menurut orang lain, sehingga data yang lain itu kemudian dimunculkan untuk melakukan kontra narasi terhadap apa yang Anda ucapkan itu tadi. Nah, contohnya kayak ngono kuwi. Paham ya? Nah, paham sampai sini? Oke, saya lanjutkan. Nah, dalam metode sejarah, mana ya metodologi sejarah? Nah, ini dalam metodologi sejarah, langsung saja ke sini. Itu ada 4 heuristik, kritik, Auffassung, dan Darstellung. Heuristik ini sebenarnya Anda mencoba untuk mencari sumber-sumber sejarah, artefak-artefak itu, susun demikian rupa. Artefaknya berupa apa, Pak? Boleh nggak berupa foto-foto?
Ya boleh, misalkan Anda menarasikan, oh data-datamu Anda ambil dari foto-foto Facebook misalkan, ya nggak apa-apa, karena itu memang bagian dari sumber sejarah. Nah, pokoknya kalau sumber sejarah itu yang penting sudah pernah terjadi, masa lampau, past atau al-madhi, ya, sudah pernah terjadi di masa lampau. Nah ini metode heuristik. Jadi Anda itu mencari sumber-sumber sejarah itu boleh secara oral dalam arti sejarah lisan, Anda mencari sumber-sumber dari orang lain, ceritanya piye Pak, ceritanya piye Bu, ceritanya piye Mbah, kan ngono. Atau non oral, arsip misalkan, ya kayak tadi ono foto, ono sing lain-lain lah, ono foto, ono dokumen, ada apa lagi, banyak sekali itu. Nah itu termasuk sumber sejarah itu. Oke, setelah kita menemukan sumber sejarah, maka kita harus masuk ke dalam kritik. Kritik sebagai metode. Kita meneliti terkait dengan kredibilitas sumber itu. Jadi data yang ada ini kredibel gak? Kira-kira ini menjadi bagian dari sejarah itu atau tidak? Atau ini jangan-jangan bukti buatan ini? Yang begitu. Bukti yang tidak relevan atau apalah. Nah ini kritik, jadi kita perlu melakukan kritik sumber itu. Jangan-jangan kita salah sumber kan gitu. Nah terus setelah itu kita masuk ke al-fasum. Dalam ini kita melakukan sintesa dari fakta yang diperoleh. Jadi kita mencoba untuk menghubungkan dari antar data itu, kita menghubungkan foto A, foto B. Misal Anda mau melakukan, tadi kan saya sempat melakukan dekonstruksi ya, menjelaskan tentang dekonstruksi. Anda mencoba untuk menghubungkan itu. Oh, si A memang fotonya dia pernah posting foto berada di IAIN Kudus pas ketika tes UMPTKN misalkan. Terus foto B ya, si dia pun memposting fotonya ketika daftar di IAIN, temukan. Ya ternyata terus ada foto lain yang menunjukkan bahwa kedua orang ini pernah melakukan barengan, entah itu makan atau sedang jalan bareng atau apa, atau ngobrol bareng, dan banyak foto yang lain ini menjadi fakta. Nah ini namanya al-fasum. Jadi sumber itu tadi kredibel, oke, bisa dipertanggungjawabkan, ya memang karena ini dari Facebook dia, kan begitu misalkan contohnya. Kemudian dari masing-masing data ini yang kemudian dihubung-hubungkan, ini namanya al-fasum. Oke. Nah setelah data itu sudah ketemu saling penghubungannya, maka kita masuk ke dasdelung. Ini kita menyajikannya menggunakan menyajikan narasinya dengan cara tertulis. Nah kita tertulis, tulis jadi menjadi data sejarah. Bisa saja tertulisnya itu tertulis mungkin tangan atau apa dan seterusnya lah, pokoknya tertulis. Pak, apakah harus tertulis? Misal boleh nggak dibuat semacam dokumenter gitu, film dokumenter, boleh saja, nggak apa-apa. Nah ini namanya, jadi caranya begitu. Jadi nanti ketika Anda melakukan kajian terhadap studi fikih ya begitu, kita harus mencoba menghubungkan data-data yang ada. Karena kita mengkaji terkait dengan sejarah, pendekatan sejarah terhadap fikih, maka mau tidak mau kita harus membaca tulisan-tulisan klasik. Kita harus bisa itu, nggak boleh kita itu kemudian mengabaikan narasi-narasi klasik itu. Misalkan Imam Syafi'i itu punya kitab apa saja, semuanya itu harus dikoordinir dengan baik gitu. Oh, kitabnya ada Al-Om, ada Ar-Risalah, ada ini bla 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 dan seterusnya. Ya, misalkan gitu. Nah, Imam Syafi'i ini hidup di pada zaman siapa? Wah, itulah dilacak semuanya itu. Dia posisinya sebagai apa? Nah, nanti cara untuk membantu itu Anda bisa membaca kitab sirah, kitab tarikh, terus kitab manaqib misalkan. Itu semuanya berbicara terkait dengan sejarah. Ya, mau tidak mau akan dihubung-hubungkan itu. Nah, itu. Jadi syaratnya ketika kita menggunakan pendekatan sejarah, kita bisa membaca manuskrip yang ada. Nah, kalau manuskripnya ini manuskrip yang kalau kita lihat adalah
sejarah pemikiran fikihnya Imam Syafi'i, otomatis Imam Syafi'i itu hidup di abad berapa, ya berarti sumber Anda ya sumber yang ada pada tahun itu pula, abad itu pula. Wah, kuliah saya harus bisa bahasa Arab dengan fasih Pak, bahkan kita harus belajar filologi Pak. Ya kalau memang perlu ke sana ya silakan, memang harus belajar filologi. Nah, misal sejarah, misalkan Anda membaca terkait dengan apa yang kemarin nanti fatwa MUI terkait dengan vaksinasi COVID ya, fatwa MUI nomor 21 tahun 2021 fatwa nomor 2 tahun 2021 terkait dengan vaksinasi COVID. Nah, jadi di situ ada sejarahnya. Kenapa kok fatwa ini muncul? Yang fatwanya itu berisi terkait dengan kehalalan vaksin yang berasal dari Sinovac, Cina, itu halal. Kenapa? Oh, ada sejarahnya ini, ada sejarahnya, ada kaitan dengan pemerintah. Nah, ini data-data ini mungkin akan dikumpulkan. Nah, ini data baru, jadi Anda ketika merumuskan sejarahnya itu bisa, karena kebetulan ya data-data itu juga sudah berbahasa Indonesia ya, dan mudah untuk didapatkan. Misal Anda searching aja vaksinasi COVID, terus apalagi fatwa MUI nomor 2 tahun 2021, itu semuanya sudah masih muncul, masih fresh, jadi lebih mudah untuk melacak kesejarahan terkait dengan fatwa MUI. Ya, fatwa MUI kan ya representatif dari fakih misalnya, kenapa kok kemudian dihalalkan, kan begitu. Nah ini, nah itu salah satu cara. Jadi kita harus bisa memahami teks di mana teks itu berada. Kalau memang teks itu berasal dari masa klasik ya, kita harus bisa membaca itu. Nah, ini. Oke. Terus ada aktualisasi metode sejarah. Caranya piye? Ya, kita mencoba untuk mengaktualisasi itu. Ya, kita merunut jejaknya, terus kita melakukan kritik ekstern intern. Kritik ekstern ini ya, ekstern gampangnya gini, data-data pendukung. Jadi data-data terkait dengan peristiwa sejarah itu, kemudian di sekitarnya itu ada apa saja, dan ini kritik ekstern. Nah, kalau kritik intern ya memang data sejarah itu sendiri, fakta, artefak itu sendiri yang harus Anda cari. Nah, ada eksplanasi sejarah. Cara mengeksplanasi ini kan cara Anda menyampaikan sejarah berdasarkan pembacaan Anda ini. Ada menggunakan eksplanasi deduktif, probabilistik, dan seterusnya. Ini banyak ya. Ada yang kausal, fungsional, teologikal, genetik. Pokoknya eksplanasi ini Anda mencoba untuk menjelaskan peristiwa sejarah itu berdasarkan fakta. Ya, setelah kita melalui proses yang seperti tadi itu, nah, ada kemudian yang terakhir ada historiografi. Historiografi yaitu semacam ya penulisan sejarah itu sendiri. Ya, historiografi. Jadi penulisan sejarah berdasarkan fakta-fakta tadi. Itu namanya historiografi. Oke, kita masuk ke salah satu contoh. Nah ini, makna kalalah dan penindasan hak perempuan. Coba kok masih pakai UIN Wali Songo Pak? Iya, karena pada tahun 2005 sampai 2016 itu saya di Wali Songo. Ya, nah ini tulisan saya ketika saya masih menjadi mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga. Tapi kok pakai nama Wali Songo? Saya saat itu juga sudah mengabdi di Wali Songo. Oke, jadi di sini ini saya mencoba untuk menggali kesejarahan sistem waris, ya, sistem faraid. Ya, nanti saya share maka paper ini. Kemudian sudah diterbitkan di jurnal Musawa namanya kayaknya ya. Saya sebentar, jurnal apa ya, kok nggak ada. Esensia. Nah, ini jurnal Esensia ini.
Ajaran Asia tahun 2015, diterbitkan di Asia tahun 2015. Nah, ini dibaca abstraknya saja biar kelihatan ya. Lah, ini saya mencoba untuk kenapa sih sekarang ini kok banyak orang yang cenderung meninggalkan ilmu faraid dalam sistem pewarisan, sementara dalam ilmu waris itu sudah sedemikian rupa detail, bahkan tidak hanya detail, rumit juga. Mungkin bagi Anda yang pernah belajar ilmu faraid ya jelimet amat, ada yang dapat setengah, ada yang dapat seperempat, ada yang dapat seperenam, ada yang dapat seperdelapan, ada yang mahjub, ada yang mahjub pun berbagi-bagi ya, ada yang asobah. Ini cara ngitungnya itu jelimet amat itu. Bahkan ketika sudah dibagi, nyatanya ternyata banyak pihak-pihak yang belum bisa menerimakan, bahkan sampai mengajukan banding ke pengadilan. Nah, akhirnya mau tidak mau ya banyak orang yang kemudian meninggalkan model itu. Kenapa ini kok bisa begitu? Nah, kita lacak sejarahnya. Sementara pada masa Nabi itu belum ada sistem kewarisan semacam ini. Kewarisannya itu masih menggunakan model apa ya, semacam kayak wasiat, yang kemudian dilacak. Jadi kalau wasiat itu kan tidak hanya aturannya ya, tidak hanya aturan anak yang juga. Jadi bisa saja saya mewasiatkan, misalkan oke lah, kebetulan contoh ya, misalkan anak saya, kebetulan saya tidak terlalu dekat dengan anak saya, bahkan anak saya itu kurang sepakat dengan saya misalkan, sementara saya memiliki kedekatan dengan orang lain, bahkan itu bisa saya anggap sebagai anak sendiri misalkan ya, misalkan. Nah kemudian ketika saya ini tak kena anakku, ketika aku cocok, lebih baik tak kena wong iki, dan kebetulan saya sudah punya kedekatan dengan dia, sistem kewarisan Arab model gitu. Akhirnya kita mau saya berwasiat, itu nanti akan dikasihkan itu. Nah kan begitu. Kemudian muncullah ilmu faraid. Nah, faraid mulai dari surat Al-Quran itu ya, ayat-ayat tentang waris itu. Nah, itu. Nah, Imam Syafi'i ini menganggap kuat pandangannya. Sistem kewarisannya jelas. La wasiata li warisin, tidak ada wasiat kecuali kepada ahli waris dan seterusnya ini. Nah, ternyata dalam proses ini ada beberapa pihak yang dirugikan. Singkatnya begitu aja lah. Jadi ketika model kewasiatan ya, sistem kewasiatan itu seorang itu bebas. Misal saya dekat dengan orang perempuan misalkan, kemudian seorang perempuan itu bisa menjadi ahli waris, ya bisa sah-sah saja saat itu. Tapi apakah mungkin Pak? Sana kan patriarkalnya sangat tinggi Pak. Iya, budaya patriarkinya di sana memang sangat tinggi, tapi itu sangat mungkin. Nah, tapi ketika diatur model waris, ternyata ada pihak-pihak yang dirugikan, terutama dalam kasus seorang mertua perempuan atau menantu perempuan atau saudara ipar perempuan. Nah ini yang hilang dari peredaran kewarisan. Hilangnya dari apa Pak? Kalau menurut penelusuran ini ada upaya penafsiran yang memang sengaja untuk menghegemonikan patriarki, budaya patriarki, di mana laki-laki itu harus lebih unggul. Nah ini bahkan semangat dalam waris. Jadi gini, saya berbicara tentang semangat pewarisan ya. Semangat pewarisan ini adalah untuk mengangkat derajat perempuan awalnya. Kenapa? Karena pada masa Arab yang Anda sebut sebagai Arab jahiliyah, itu perempuan itu orang ajil belas. Perempuan itu tidak bisa mewarisi. Bahkan perempuan itu bisa dijadikan bahan warisan. Misalkan seorang anak kemudian mewarisi bapaknya,
ketika bapaknya meninggal, ibunya diganti dinikahi oleh anaknya. Wow. Ini kan budaya mewarisi, padahal yang diwarisi adalah ibunya sendiri. Nah, dari saat itu perempuan itu menjadi bahan waris. Nah, ini yang kemudian dikritik oleh Islam. Oke, jangan begitulah. Perempuan itu ya punya hak seperti kaum lelaki. Akhirnya cara untuk mendobrak tradisi itu, Al-Quran turun mengatur sistem kewarisan. Oke, saiki perempuan dapat jatah. Ya awalnya kan ora dapat jatah. Terus oke lah, langsung podo karo wong lanang. Mungkin banyak orang yang menolak itu. Nah, turunlah setengahnya dulu sih. Setengah wong lanang maksudnya. Setengah wong lanang. Nah, ketika dikasih setengah wong lanang, itu secara tidak langsung telah memutus tradisi bahwa perempuan boleh dijadikan sebagai barang warisan. Awalnya begitu. Jadi ketika itu jadi berlakukan, perempuan tidak lagi menjadi barang warisan, tetapi dia berhak menerima waris, sekalipun hanya setengah. Nah, ini ceritanya begitu. Pas cepat, nah, dan cepatnya ke belakang. Ada beberapa upaya penafsiran, jadi dianggap sebagai itu final. Jadi sistem waris yang sudah dia narasikan oleh Al-Quran berdasarkan tafsir-tafsir yang dikembangkan, ya, nah, itu ada banyak pemufasir di situ. Jadi karena memang corak penafsiran klasik itu kan dia secara tekstual ya, berdasarkan riwayat. Kayak ngono riwayatnya kayak gini, ya sudah memang ini yang terjadi. Mereka belum sampai melihat maqasidul Quran kala itu, karena teori maqasidul Quran kan baru ya, barulah, tidak awal-awal, tidak lama, tidak lebih awal, tidak ya, jadi lebih pada literal. Akhirnya yang terjadi ya memang penafsiran bahwa perempuan hanya mendapatkan setengah dari laki-laki, dan ini kemudian diteruskan lanjut sampai ke bawah bahkan hingga sampai saat ini itu masih banyak orang yang mau megang kaul semacam itu. Iya, memang realitanya ada. Nah, ini yang kemudian ingin diubah. Wah, jadi kelompok-kelompok revisionis mencoba untuk menggali itu. Ini semangatnya tidak berhenti di sini, tidak berhenti di sini. Semangatnya apa? Untuk mengangkat harkat derajat perempuan. Jadi warisan seperti itu. Nah ini harusnya begitu, tapi masalahnya karena ini sudah final dalam ilmu faraid misalkan, jadi banyak kelompok-kelompok yang kemudian tidak sepakat, karena memang faktanya ketika dibagi secara faraid, banyak kemudian yang mengajukan gugatan ke pengadilan dan berbagai. Maka tidak salah ketika beberapa ulama mensinyalir bahwa ilmu faraid itu termasuk ilmu yang paling awal hilangnya dari permukaan dunia. Di bumi ini paling awal hilangnya. Iya memang, karena ada beberapa pihak yang tidak sepakat itu kemudian menggugat. Karena ada gugatan, akhirnya banyak orang yang memilih meninggalkan itu. Nah ini disinilah kita belajar sejarah kenapa terjadi seperti itu. Nah, ketika kita berbicara sejarah itu, mau tidak mau kita berani nggak kita melakukan rekonstruksi, bahkan dekonstruksi terhadap peristiwa faraid tadi. Ya, misalkan sebenarnya yang dilakukan semacam ini loh. Nah, ini cara warisan sing apik yang ini. Bahwa sistem warisan yang egaliter itu yang seperti ini. Nah, ini menuntut kita untuk melakukan istihad ulang. Jadi pintu istihad itu belum tertutup, masih terbuka. Kita melakukan istihad ulang, silahkan penuhi syarat-syaratnya, penuhi metodologinya, dan kemudian lakukan istihad itu. Barangkali Anda bisa menjadikan solusi, Anda menjadikan hasil istihad itu menjadi solusi, sebagai solusi terhadap masalah yang saat ini terjadi. Nah inilah yang insya Allah akan disebut sebagai al-Islamu sholeh likulli zamanin wa makan.
kami. Jadi tidak, syariat Islam itu ya, mau menyebutnya hanya al Islam bukan syariatul Islam Pak. Iya, di Islam itu kan salah satunya ada syariatnya. Jadi itu menjadi sebagai menjadi solusi dan relevan terhadap setiap zaman. Soleh likulli zamanin wa makanin. Untuk sana ya maka hukum itu tidak tetap, hukum itu akan selalu berubah. Hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Nah ini akan selalu berubah. Lihat, tergantung kita, tergantung pada konteksnya apa ini, dan untuk kemaslahatan apa ini. Bahkan kalau yang terbaru itu ada maqasid syariah. Nah ini kita melihat sejarahnya seperti itulah kira-kira ya. Jadi ada pemaknaan kalalah yang dibuat sedemikian rupa oleh para penafsir sehingga ada pihak-pihak yang dirugikan terkait dengan ini. Oke, itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan mata kuliah metodologi studi fikih. Dan kebetulan pembahasannya adalah pendekatan sejarah. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan dalam WA group atau langsung ke dalam kolom chatting ya. Sekian dari saya, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.